Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Nur Faizah, NIM 20080606611, Prodi Pendidikan Fisika kelas 2A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat laporan praktikum mandiri percobaan OERSTED yang telah saya lakukan menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana yang ada di rumah. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari judul, landasan teori, alat dan bahan, cara kerja, proses pengambilan data, data yang diperoleh, serta pembahasan singkat dan simpulan dari praktikum yang telah saya laksanakan. Judul yang saya ambil dalam praktikum mandiri listrik magnet kali ini adalah percobaan OERSTED. Kemudian bagian bab 1 atau pendahuluan. A. Latar belakang. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam serta semua interaksi yang menyertainya. Fenomena tersebut tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, dikarenakan fisika sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari ilmu fisika dapat diketahui dengan logis mengapa fenomena alam tersebut bisa terjadi. Misalnya, jarum kompas menyimpang ketika didekatkan pada kawat yang berarus listrik. Gejala ini pertama kali dikaji oleh Hans Christian Ørsted. Melalui percobaannya, ia berhasil mengungkapkan hubungan antara listrik dan magnet, dengan membuktikan bahwa penghantar yang berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. B. Tujuan percobaan. Yang pertama, memahami gejala munculnya medan magnet di sekitar kawat berarus. Yang kedua, memahami gaya yang bekerja pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Yang ketiga, memahami munculnya arus induksi yang disebabkan oleh perubahan fluks magnetik. C. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara memahami gejala munculnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik? Kedua, bagaimana cara memahami gaya yang bekerja pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet? Yang ketiga, bagaimana cara memahami munculnya arus induksi yang disebabkan oleh perubahan fluks magnetik? Bab 2 ada kajian pustaka. A. Landasan teori. Ørsted pertama kali melakukan percobaan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara arus listrik dan medan magnetik dengan menggunakan seutas kawat yang dialiri arus listrik dan meletakkan kompas di bawahnya. Ia berhasil menemukan hubungan keduanya, termasuk hubungan yang konsisten antara arah arus listrik dengan arah medan magnetik. Eksperimen inilah yang kemudian memunculkan konsep kaidah tangan kanan. Dalam kaidah tangan kanan, ketika kita memegang kawat arah arus I ditunjukkan oleh ibu jari dan arah medan atau B ditunjukkan dengan oleh keempat jari yang lain. Percobaan ini menggunakan metode mengaliri arus listrik di sekitar kawat tembaga yang memiliki jarak tertentu dengan kompas sehingga terjadi penyimpangan pada kompas. Data yang diperoleh yaitu besar dan arah kuat arus listrik, jarak kompas dengan arus listrik, sehingga kita dapat mengetahui arah medan magnet dengan kaidah tangan kanan dan besar medan magnet dengan persamaan induksi magnetik. Setelah dilakukan percobaan dengan beberapa sumber tegangan dan jarak kompas yang berbeda serta arah arus yang berbeda, disimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet yang ditandai dengan menyimpangnya kompas akibat arus listrik, dan pergeseran kompas dipengaruhi oleh besar dan arah arus listrik serta jarak kompas dengan kawat. Berdasarkan percobaan Ørsted yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jarum kompas mengalami penyimpangan saat berada di sekitar kawat yang berarus. Selain itu juga dapat diketahui bahwa penyimpangan jarum kompas dipengaruhi oleh besar arus yang mengalir pada kawat. Jika arusnya diperbesar, maka jarum yang menyimpang akan semakin jauh. Akan tetapi, jika arusnya diperkecil, maka penyimpangan yang terjadi juga semakin dekat.
Jarak antara kawat yang berarus dengan kompas juga mempengaruhi penyimpangan pada kompas. Jika kompas didekatkan dengan kawat berarus, penyimpangan yang terjadi akan semakin jauh dan sebaliknya. Di samping hal tersebut, arah arus yang mengalir pada kawat juga berpengaruh pada sudut penyimpangan kompas. Jika arus mengalir dari selatan ke utara, maka kompas akan menyimpang ke barat. Sedangkan jika arusnya dari utara ke selatan, kompas akan menyimpang ke arah timur. Kemudian bab 3, metodologi. A. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama ada 3 buah batu baterai, kemudian ada gunting, kawat tembaga, selotip, wadah berisi air, silet ini sebagai pengganti kompas, ballpoint, dan kertas untuk mencatat hasil praktikum. Langkah-langkah metode percobaannya. Yang pertama, menyiapkan gelas berisi air, kemudian letakkan silet di atas permukaannya, kemudian tunggu beberapa saat dan silet secara otomatis akan menunjukkan arah utara dan selatan. Kemudian menyambungkan ujung kawat tembaga pada batu baterai, kemudian rekatkan bagian ujung kawat tersebut dengan selotip. Kemudian mengarahkan kutub positif pada baterai sejajar dengan kutub selatan pada silet, dan kemudian dekatkan kawat tembaga tersebut pada silet, kemudian amati apa yang akan terjadi. Kemudian lakukan hal sebaliknya, arahkan kutub positif baterai sejajar dengan kutub utara pada silet dan dekatkanlah. Kemudian lakukan langkah-langkah di atas dengan variasi sumber tegangan yang berbeda, kemudian catat hasilnya. Kemudian analisis data, kemudian pembahasan data, dan kemudian menyimpulkan data. Bab 4, data percobaan dan analisis data. Hasil dari data percobaan, sumber tegangan yang saya pakai di sini ada 3, ada 1,5 volt, 3 volt, dan 4,5 volt. Arah magnet dari selatan ke utara, arah penyimpangan ke barat, kemudian dari utara ke selatan, arah penyimpangan ke timur, dan hasilnya dari ketiga sumber tegangan tersebut sama. Apabila dari arah selatan ke utara, maka silet akan menyimpang ke arah barat, dan apabila dari utara ke selatan, maka silet akan menyimpang ke arah timur. Analisis data yaitu ralat langsung tunggal. Yang pertama tegangan, NST tegangan sama dengan 0,01 volt. Delta voltnya sama dengan setengah kali NST atau setengah kali 0,001 sama dengan 0,005 volt. Tegangan yang pertama yaitu 1,5 volt. Delta voltnya 0,0005 volt. Kemudian kesalahan relatif yaitu delta V dibagi V kali 100%. Hasilnya yaitu 0,33%. Kemudian ketelitiannya sama dengan 100% dikurangi 0,033% sama dengan 99,967%. Kemudian tegangan yang kedua 3 volt. Delta V-nya sama dengan 0,0005 volt. Kesalahan relatifnya sama dengan delta V dibagi V kali 100% sama dengan 0,0005 dibagi 3 kali 100% sama dengan 0,016%. Ketelitiannya 100% dikurangi 0,016% sama dengan 99,98%. Kemudian sumber tegangan yang ketiga yaitu 4,5 volt. Delta voltnya 0,005 volt. Kesalahan relatifnya delta V dibagi V kali 100% sama dengan 0,0005 dibagi 4,5 kali 100% sama dengan 0,01%. Ketelitiannya 100% dikurangi 0,01% sama dengan 99,99%. Langkah kerjanya, yang pertama siapkan gelas berisi air, kemudian letakkan silet di atas permukaannya. Tunggu beberapa saat
dan silet secara otomatis akan menunjukkan arah utara dan selatan. Kemudian sambungkan ujung kawat tembaga pada batu baterai, kemudian dekatkan bagian ujung kawat tersebut dengan selotip. Ini kita sudah menyambungkan ujung kawat tembaga pada batu baterai, kemudian merekatkannya bagian ujung kawat tersebut dengan selotip. Kemudian kita arahkan kutub positif pada baterai sejajar dengan kutub selatan pada silet. Kemudian dekatkan kawat tembaga tersebut pada silet dan amati gerakan yang akan terjadi. Nah, di sini silet akan bergerak ke arah kiri, dan ketika kawat tembaga dijauhkan, maka silet akan kembali seperti posisi semula. Kemudian lakukan hal sebaliknya, yaitu arahkan kutub positif pada baterai sejajar dengan kutub utara pada silet, kemudian dekatkan. Nah, di sini silet akan bergerak ke arah kanan, dan apabila kawat tembaga dijauhkan, maka silet akan kembali ke posisi semula. Kemudian lakukan langkah-langkah di atas dengan variasi sumber tegangan yang berbeda. Di sini yang pertama saya menggunakan sumber tegangan hanya dengan satu baterai. Kemudian di sini saya menggunakan dua sumber tegangan batu baterai, yaitu 3 volt. Kemudian kita mengarahkan kutub positif pada baterai sejajar dengan kutub selatan pada silet. Kemudian dekatkan kawat tembaga pada
silet akan bergerak ke arah ke kiri. Nah, di sini sumber tegangannya kan tinggi, udah 3 volt, maka gerakannya pun juga semakin cepat. Ini berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kemudian arahkan sebaliknya, arahkan kutub positif baterai sejajar dengan kutub utara pada silet dan dekatkan. Nah, di sini silet akan bergerak ke arah kanan searah dengan jarum jam. Di sini saya menggunakan 3 sumber tegangan, yaitu 3 baterai 4,5 volt. Kemudian kita arahkan kutub positif pada baterai sejajar dengan kutub selatan pada silet. Kemudian dekatkan kawat tembaga pada silet dan amati gerakan yang akan terjadi. Nah, silet akan bergerak ke arah kiri atau berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kemudian kita lakukan hal sebaliknya, yaitu arahkan kutub positif baterai sejajar dengan kutub utara pada silet dan dekatkan dan amati gerakan yang akan terjadi. Kemudian bab 5 yaitu pembahasan. Medan magnet adalah daerah yang ada di sekitar magnet di mana objek-objek magnetik lain dapat terpengaruh oleh gaya magnetismenya. Semakin kuat daya magnet yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin luas cakupan medan magnetnya. Keberadaan magnet dapat dilihat dengan perubahan kedudukan serbuk besi sebagaimana percobaan Oersted, yang kemudian digambarkan menurut kaidah tangan kanan. Medan magnet juga terjadi di sekitar kawat berarus listrik sebagaimana percobaan Oersted. Akibat pengaruh magnetik terhadap benda lain dinamakan induksi elektromagnetik. Percobaan medan magnet di dekat kawat berarus listrik yang telah dilakukan menggunakan 3 buah sumber tegangan batu baterai. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik dipengaruhi oleh kuat arus listrik dan jarak titik tinjauan terhadap kawat. Semakin besar kuat arus, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Semakin jauh jaraknya terhadap kawat, maka semakin kecil kuat medan magnetnya. Dari percobaan yang telah saya lakukan dapat diketahui bahwa arus listrik memengaruhi derajat simbangan jarum kompas. Kuat arus dengan derajat simbangan jarum kompas adalah berbanding lurus, sehingga semakin besar arus yang mengalir, maka simbangan jarum kompas juga akan semakin jauh. Dari peristiwa menyimbangnya jarum kompas ini membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet. Kemudian bab 6 yaitu penutup. A. Kesimpulan. Seorang ahli fisika dan kimia yang berasal dari Denmark pada tahun 1820 menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik
magnet, jarum kompas akan semakin besar. Jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat diperbesar, arah penyimpangan jarum kompas bergantung arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Gejala itu terjadi jika kawat dialiri arus listrik. Jika kawat tidak dialiri arus listrik, medan magnet tidak terjadi sehingga magnet jarum kompas tidak bereaksi. Perubahan arah arus listrik ternyata memengaruhi perubahan arah penyimpangan jarum kompas. Perubahan jarum kompas menunjukkan perubahan arah medan magnet. Jadi, dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh dua kesimpulan, yaitu yang pertama, di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik timbul medan magnet. Dan yang kedua, arah medan magnet ditentukan oleh arah arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.